Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, jumpa lagi dengan saya Herlina Astuti. Saya di sini adalah guru bimbingan konseling. Hari ini kita akan membahas materi tentang mengenal gaya belajar. Tujuan dari pembelajaran materi mengenal gaya belajar ini adalah Tujuan pembelajaran dari materi mengenal gaya belajar ini yang pertama adalah peserta didik atau konseli dapat memahami pengertian belajar menurut para ahli. Yang kedua, peserta didik atau konseli dapat memahami pengertian gaya belajar menurut para ahli. Kemudian, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik atau konseli dapat memahami modalitas belajar, ciri-ciri, serta strategi belajar yang dimilikinya. belajar. Apakah belajar itu? Belajar adalah proses di mana tingkah laku diperoleh dari motivasi melalui latihan dalam hal pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, ataupun tingkah laku. Gaya belajar atau learning style dapat diartikan sebagai gaya belajar atau learning style bisa diartikan sebagai karakteristik pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan sebuah informasi. Secara umum, tipe belajar dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu tipe visual, yang merupakan tipe belajar yang lebih banyak menggunakan indera penglihatan untuk menyerap informasi, atau bisa dikatakan belajar dengan cara melihat. Orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Yang kedua, tipe auditory, yaitu tipe belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk, atau belajar dengan cara mendengar. Kemudian yang ketiga adalah tipe belajar kinestetik, yaitu tipe belajar yang lebih menekankan praktik langsung atas apa yang sedang dipelajari. Orang-orang kinestetik lebih senang apabila dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktik secara langsung. Ciri dan strategi tipe belajar. Yang pertama, visual mempunyai ciri diantaranya
teliti terhadap detail dan hal-hal kecil. Yang kedua, mementingkan penampilan. Yang ketiga, visual merupakan pengeja yang baik. Yang selanjutnya, lebih mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Mengingat dengan asosiasi visual. Biasanya tidak terganggu oleh keributan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali ditulis dan seringkali meminta bantuan orang lain untuk mengulangnya. Selanjutnya, tipe visual merupakan pembaca yang cepat dan tekun. Yang terakhir, tipe visual lebih suka membaca daripada dibacakan. Sedangkan strategi belajar yang biasa terlihat meliputi strategi tipe belajar visual. Yang pertama, belajar dengan menggunakan gambar-gambar. Yang kedua, belajar dengan diagram atau peta. Yang ketiga, belajar dengan membuat coretan, simbol, atau tanda-tanda penting lainnya. Yang keempat, menggunakan video dan gambar-gambar berwarna. Kemudian yang kelima, membuat pengelompokan. Yang kedua, auditori mempunyai ciri sebagai berikut. Ciri-ciri tipe auditori. Yang pertama, suka berbicara kepada diri sendiri pada waktu belajar. Kemudian yang kedua, mudah terganggu oleh keributan waktu belajar oleh lingkungan sekitar. Yang ketiga, mempunyai kesulitan untuk menulis yang banyak, tetapi hebat dalam bercerita. Yang keempat, dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada apa yang dilihat. Yang kelima, suka menjelaskan dengan panjang dan lebar. Sedangkan karakter yang dimiliki adalah sebagai berikut. Karakter yang dimiliki oleh tipe belajar auditori. Yang pertama, membaca dengan suara atau bercerita. Kemudian yang kedua, menulis ulang apa yang dipelajari atau diringkas. Kemudian yang selanjutnya, diskusi, berdebat, dan wawancara adalah keahlian dari tipe auditori. Kemudian yang terakhir, mendengar melalui kaset, seminar, dan lokakarya adalah jiwa tipe auditori. Yang ketiga, tipe belajar kinestetik mempunyai ciri-ciri, diantaranya adalah yang pertama, berbicara dengan pelan. Yang selanjutnya, yang kedua, banyak bergerak. Sulit untuk duduk diam pada waktu belajar dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, menghafal dengan berjalan atau mondar-mandir. Itu adalah kebiasaan dari tipe belajar kinestetik. Kemudian selanjutnya, ketika berbicara banyak menggunakan isyarat-isyarat tubuh. Kemudian yang terakhir, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika sedang membaca. Demikianlah materi tentang mengenal gaya belajar. Semoga materi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang disampaikan. Saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.